Papa, Mama, adik kakak, agar kami tetap bersatu, saling cinta, menyayang, membagi kasih, sukacita. Shalom adik-adik. Shalom. Terus malam sekali lagi ada ya kak. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar ya adik-adik? Luar biasa, fantastis, dahsyat. Kurang semangat kak. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, dahsyat. Puji Tuhan, kita masih tetap semangat ya. Puji Tuhan. Oh, kakak semangat gak? Harus dong, harus semangat. Bagus. Yang di rumah semangat ya. Oke, sebelum kita angkat pujian kita, yang di rumah makin berdiri ya. Kita angkat pujian kita dari lagu Tiada Berkesudahan.
pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Nah, doa pembukaan akan disampaikan oleh Kakak Vero. Silakan buka kidung jemaat kita. Ya, siapkan kidung jemaatnya adik-adik. Sudah siap? Sudah. Oke. Kita siapkan kidung jemaat kita. Kita buka kidung jemaat nomor 242 ayat berapa kan? Ayat 1. Oke. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
2. Kak Vero masih hafal nggak? Masih Kak? Masih. Oke, kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tolong dihafalkan di rumah ya. Kenapa Kak? Biar apa Kak? Biar kita selalu ingat akan firman Tuhan Kak. Jadi adik-adik yang di rumah harus diingat ya, tiap minggu ya. Oke, kita akan mengangkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 357. Dengar panggilan Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan video, menyaksikan video. Video tersebut akan ditayangkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi, adik-adik yang di rumah ya harap mendengarkan. Ngapain Kak? Mereka harus ngapain? Harus menyaksikan biar kita selalu tahu firman Tuhan itu apa Kak. Duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, terus memperhatikan videonya. Silakan saksikan video yang akan ditayangkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Kejadian 20 ayat 1 sampai 11. Ayat pertama, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ayat 7, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya
dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Ayat 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Ayat 10. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Ayat 11. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Suatu hari, Raja Hizkia yang kuat dan bijaksana menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana untuk menjenguk Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia. Lalu Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia bahwa kamu tidak akan sembuh dan akan segera mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Kemudian Raja Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menjadi sedih dan menangis seorang diri di kamar. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Tuhan berkata, Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak, Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia sembuh dari sakit, menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Adik-adikku, Raja Hizkia yang sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doanya dan menyembuhkan Raja Hizkia. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan adik-adik juga, termasuk adik-adik, asalkan adik-adik harus memintanya di dalam doa. Tuhan itu Maha Penolong dan penuh kasih sayang. Tuhan berkuasa atas kehidupan adik-adik, orang tua, saudara, dan semua orang. Sekarang adik-adik berdoa pada Tuhan, sebut nama sendiri dan katakan, Tuhan Yesus yang baik, saya minta supaya tetap sehat dan dijaga setiap hari. Amin. Tuhan Yesus pasti mendengar doa adik-adik. Maukah adik-adik mendoakan teman-teman yang sakit atau orang lain yang sakit? Rajinlah berdoa di setiap waktu. Nah adik-adik udah nonton belum videonya? Bagus nggak? Bagus ya. Nah sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita ada tugas nih. Tahu nggak tugasnya? Tahu nggak? Apakah tugasnya itu kita akan buat video singkat tentang ayat bulanan. Jadi ayat bulanan yang kita hafalkan selama ini dibuat video ya. Terus diapain Kak? Dikirim ke WA kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Ayat bulanannya apa tadi Kak? Kejadian pasal 12 ayat 2 ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan yang dinyanyikan dengan kuit
kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu